dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kerajaan Goa Talo. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Rahma. Perkenalkan, nama saya Nuryanisi. Perkenalkan, nama saya Rizna. Dan selamat menyaksikan. Kesultanan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan daerah sekitarnya, yang dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dimekarkan menjadi Kota Madya Makassar dan kabupaten lainnya. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, dan saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 terhadap Belanda, yang dibantu oleh Kerajaan Bone yang berasal dari suku Bugis dengan rajanya Arun Palaka. Perang ini bukan berarti perang antar suku Makassar suku Bugis, karena di pihak Goa ada sekutu Bugisnya. Demikian pula pihak Belanda Bone ada sekutu Makassarnya. Politik defeat and impera Belanda terbukti sangat ampuh di sini. Perang Makassar ini adalah peran terbesar Belanda yang pernah dilakukannya di abad ini. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwajo, Sopen, dan Bone. Daerah kekuasaan luas, seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk melawan pasukan Belanda di Maluku. Atas keberaniannya Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Raja Bone yaitu Arun Palaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arun Palaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Raja Bone Arun Palaka meminta bantuan Belanda untuk menyerang Hasanuddin karena wilayahnya dikuasai Goa Talo. Maka dengan cepat Belanda pun menyambutnya. Lalu kemudian terjadilah peperangan. Belanda menyerang dari arah laut sedangkan Arun Palaka menyerang dari darat. Dengan tekanan yang demikian berat, akhirnya Belanda mampu memaksa Goa Talo untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Akibat dari persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar. Isi dari perjanjian Bongaya antara lain, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Arun Palaka diakui sebagai Raja Bone. Nah, pada tahun 1669 Goa Talo baru menyerah kepada Belanda. Akibat menyerahnya Goa Talo kepada Belanda adalah sebagai berikut. Peranan Makassar sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di Indonesia Timur berakhir. 2. Belanda menguasai Goa Talo dan mendirikan benteng di New Rotterdam. 3. Pejuang Makassar banyak yang berpindah keluar daerah untuk melanjutkan perjuangannya melawan penjajah Belanda. Akibat dari kekalahan dari VOC, berakhirlah Kerajaan Goa Talo dan berakhir pula peranannya sebagai pelabuhan transito yang besar. Oke, kita lanjut ke teman saya Rizna. Dia akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan Goa Talo.
1. Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam atau juga dikenal sebagai benteng ujung pandang oleh masyarakat setempat adalah bangunan benteng yang berasal dari peninggalan kerajaan Gua Talo yang terletak di pantai barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini pertama kali dibangun oleh Raja ke-9 Goa, yaitu Raja Mandringau Daeng Bontokarang Lakiu Tomaparsi Kalona pada tahun 1545 Masehi. Batu pelantikan atau disebut juga dengan batu pelantikan adalah batu andesit yang diapit oleh batu kapur. Peninggalan bersejarah kerajaan Gua Talo ini dianggap oleh beberapa orang sebagai keberuntungan karena diyakini sebagai batu dari surga. Masjid Katangka atau juga dikenal sebagai Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid ini menerima nama Katangka karena terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa. 4. Kompleks Makam Katangka. Kompleks Makam Katangka terletak di area Masjid Katangka. Di makam ini ada kuburan keluarga dan kuburan raja-raja Goa, termasuk Sultan Hasanuddin. Makam Syekh Yusuf Tajul Kalwati. Syekh Yusuf Tajul Kalwati atau dikenal dengan Syekh Yusuf Al-Baksari Al-Batani adalah seorang ilmuwan hebat yang lahir di Goa pada 3 Juli 1926. Dia adalah keturunan dari pasangan Abdullah dan Aminah. Saat kelahirannya, Sultan Alauddin memberinya kehormatan nama langsung. Nama yang diberikan adalah Muhammad Yusuf. Bala Lompoa. Istana ini juga merupakan bagian dari warisan sejarah kerajaan Gua Talo yang terletak di Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa, tepatnya di Desa Sungguminasa. Istana ini dibangun untuk pertama kalinya oleh Raja ke-3 Goa. Benteng Sombopu adalah benteng dalam sejarah Kesultanan Goa yang didirikan oleh Raja ke-9 Goa, yaitu Daeng Matendre Karaeng Tumaparsi Kalona pada abad ke-16. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sombopu, Kecamatan Barongbong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sekian penjelasan dari kami tentang kerajaan Gua Talo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.